dimatikan atau dihilangkan, pasti api itu akan mati. Ya betul. Kan terbentuk, dan kalaupun menyala api akan segera padam sendirinya. Lanjut mana? Ya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah mengenal jenis-jenis apar. Kalau di sini tersedia apar yang berjenis border ya Bu. Iya. Ini termasuk jenis border atau foam jenis serbuk kimia. Padahal apar itu ada 3 jenis Bu. Dari bubuk sebelumnya Mas. Dari bubuk kimia kering atau yang ini, terus CO2, karbon dioksida, dan helm. Helm itu yang mahal. Sekarang satu udah nggak beredar karena mahal. Nah, kalau yang jenis bubuk kimia ini bisa digunakan untuk pemadaman api jenis A, B, dan C. Itu bahan kering, bahan cair, dan listrik. Ini serbaguna. Tapi kalau untuk jenis karbon, itu biasanya digunakan di tempat kantor-kantor dan tempat di ruang komputer, karena itu nggak menimbulkan kotor dan bersih. Itu cocok untuk di ruangan komputer atau kantor. Kalau yang jenis serbuk kimia itu kan bisa menimbulkan kotor. Serbuknya memeriksa penggunaan apar ya, ini harus diperhatikan juga. Nah, ini udah dipraktekkan sama Pak Eko. Itu kalau didengerin serbuk kimianya ngeses atau masih bagus dalamnya. Kalau lama nggak diisi ulang itu biasanya bocor atau serbuk beku. Jadi anak di sini ada indikatornya Pak. Kalau indikatornya masih di biru atau hijau, ini masih bagus. Tapi kalau di merah yang sebelah kanan ini bagus, itu biasanya beku. Tapi kalau indikatornya ke sini biasanya udah habis atau bocor. Ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bila di sini nanti terjadi kebakaran. Ini jangan sampai kalau terjadi kebakaran. Tapi kalau pas ada api mau akan terjadi kebakaran, panas Mas, panas. iya, sini aja. Panas Mas, ya. Ini yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan. Iya, harus di posisi hijau. Di posisi hijau. Ya. Itu di bawah, bisa di bawah ada itu. Kalau posisinya udah di hijau itu berarti ada problem. Kita pakai pun nggak maksimal untuk memadamkan api. Jadi harus benar-benar di hijau. Ini juga kan ada masa berlaku dan keterangan diisi kapan, harus kedaluarsanya kapan. Itu isinya harus mana? Ini biasanya di Cilacap, Pak. Di Cilacap kita di Sidoarjo kita bisa balik. Karena di Cilacap Abang. Ini lepas. Pegangnya seperti ini. Jadi
Biar tahu lah ya. Deal. Ini ada pinnya Pak. Foto Mas. Ada pinnya Pak. Iya, jangan di Di video. Ini pin ini kalau untuk cara pemakaian pin ini harus lepas Pak. Mau makan di video. Lepas. Kita pegang seperti ini Pak. Awas. Itu ada tiga itu disiapkan udah. Kali ya. Terima Iya. Beda, Mas, Pak. Ini diambil apa? Iya. Diambil. Ambil aja, cabut. Wis. Pinnya hilang. Awas. Wis. Ini buang dulu pinnya ini, kuncinya. Terus ambil. Megangnya. Oh, Hitamnya Pak. siap. Kita lihat apinya di mana Pak? Apinya dengan kompor. Ya. Kalau kompor sebelah sana Pak, kita ini bisa jarak 2 sampai 3 meter. Iya, lagi gede. Jadi untuk penempatan jalur evakuasi atau panah jalur evakuasi itu harus terang dan bisa tembus pandang. Ukurannya standar berapa Pak? Ukurannya ada nggak? Ukurannya berapa? Untuk lebih bagusnya yang lebih dari 15 cm untuk tanda panah itu bisa diletakkan di lantai atau di tembok. Karena di rumah sakit lebih baik di lantai. Karena kebanyakan kan kita akan mendorong oksigen. Jadi nggak bakal melihat di samping, tapi kita melihatnya di bawah. Dua-duanya juga bisa ya. Iya. Pasti kalau untuk jalur evakuasi harus menggunakan tanah yang terang kayak di pinggir-pinggir jalan itu kan ada seperti itu. Itu kan bisa di karena kan di sini kan bukan asli sini kan datang pendatang kan pasien kan pendatang dari mana kan dia nggak tahu mau ya makanya itu kemana kita lari kemana seperti itu kan. Dan kalau bisa untuk ruangan seperti ini misalkan kita ada di dalam ruangan itu kita mempunyai 2 pintu Mas, pintu keluar dan pintu masuk. Untuk yang tujuannya ya sama sih, misalkan di ruangan ini kita terjadi kebakaran kan cuma satu pintu, kita lari ke sana semua, pasti semua ke sana. Dan kalau bisa itu satu pintu di sebelah sini tadi jangan membukanya ke dalam tapi keluar. Kalau misalkan ke dalam yang pertama lari ke depan buka dulu dan ditabrak yang di belakang seperti itu pasti, karena keadaan kita itu keadaan panik seperti itu. Untuk sebelum bangunan ya kita harus harus kita memperhatikan untuk keselamatan diri kita dan orang lain sih. Untuk standar SNI untuk pemadaman itu seperti itu. Mungkin ada lagi apar itu ya kalau sudah dibuka segelnya berarti secara kos biayanya harus sekali habis itu Mas, atau harus sudah dipakai sekali tetap sisa tabung yang diisi itu nggak bisa dipakai Mas Fedi? itu meskipun sudah dibuka, misalkan seperti itu sudah dibuka, tapi belum digunakan, itu bisa masukkan pinnya lagi Pak. Itu masih berlaku. Bisa masuk pinnya lagi, tapi Iya. kalau segel plastiknya udah nggak bisa ya? Nggak masalah Pak, ya segel itu nggak masalah. Yang penting Pin ini masih bisa dimasukkan ke sini Pak. Ya. Berarti untuk suatu ketika ada kejadian kebakaran lagi masih bisa digunakan ya? Iya, tapi sebelum masa berlakunya habis dan sebelum tanda levelnya berubah ke merah. Tapi kalau sudah pernah digunakan meskipun dalam 1 menit atau 1 detik Pak, itu otomatis oksigen yang ada di dalam tabungnya akan keluar dengan sendirinya. Kalau model yang order itu Pak, beda dengan model yang CO2 maupun yang model dalam. Mas Feby tampil Ini Pak, untuk perbedaan untuk yang jenis apar yang order itu memang untuk 1 kali pakai. Tapi keuntungannya ini bisa untuk semua jenis multi kebakaran ya. Misalkan untuk listrik bisa. Misalkan kalau kita menggunakan CO2 itu untuk listrik bahaya Pak. Untuk kita itu kan bentuknya kayak cair, meskipun langsung kita tembakkan ke titik api itu langsung beku, tapi itu bentuknya cair bisa mengarah ke kita. Seperti itu. Kalau untuk order itu sangat aman. Cuman ya kita risikonya dengan apinya itu Pak, ini kan bentuk tepung
Kalau yang tingkat kebersihannya cuma ada di karbon dioksida. Iya, sama Ya, itu cuma tidak ada bekas maur-maur kayak Iya. hal gitu ya. Iya, iya Pak. Tapi kayak yang halon yang lebih mahal, Itu kalau halon sih bukannya lebih mahal Pak. Itu malah lebih mahal, tapi untuk sekarang tidak bisa digunakan Pak dalam ilmu pemadam karena itu bisa merusak jaringan. Amazon Pak itu. Amazon. Itu juga buat kulit kita sangat Kualitas. bahaya. Kita harus menggunakan alat Serta APD sendiri. baik yang di tangan maupun yang di Terima kasih Mas Eko. Ya sebenarnya kalau ini yang model buku kayak gini, pertanyaannya karena sifat kita gugup tidak harus terlindungi masker ya. ya enggak untuk yang Terima kasih. Ini kan nanti sebenarnya kan untuk ini ya untuk jenis folder itu kami diberi tugas untuk mengecek dengan kecamatan itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan iya. Cuma karena kami di wilayah 9 personil, jadi susah untuk terjun ke lapangan. Yang penting Enggak standar kita gimana nanti? yang penting tadi yang dijelaskan sama Mas Ferry itu jangan sampai ke merah baik yang di sebelah terutama sebelah kanan. Kalau sebelah kanan udah otomatis tepungnya udah membeku. Iya. Pokoknya usahakan jarum yang di tengah ini pas di tengah warna hijau. Pokoknya intinya itu kalau buat yang awam itu seperti itu. Tapi kita juga kayak tadi sebelum kita gunakan kita diputarkan di takutnya di sini kan mengendap. Dikocok dulu. Iya. Pokoknya setiap 6 bulan sekali itu harus di balik dulu. Karena kadang ada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Bebas yang penting misalkan kok di sini banyak solokan kita bisa taruh di sebelah sana seperti itu. Yang penting jangan dekat seperti ini Dan mudah diambil masa keduduran. makanya kita juga memasang ini jangan terlalu tinggi minimal 50 cm lah setengah meter. Gimana saja? Nah, ya, Dan bisa. iya. Jadi misalkan di rumah kalau takut dengan itu ya, kalau syukurku setiap ada persediaan Coca-Cola. Untuk berenang. Dibuka, ya cuma dibuka aja. Pocok, jangan dipocok dulu. Sebelum dibuka, dibuka, lalu dipocok langsung semprotan. Nah kalau tidak habis kan minta minum. Ya kan? Obat haus. Yang enak kan obat haus. Kita sudah memegang sampai di rumah. Nah, ya mulai nah ini kemudian kalau tidak salah kan Gandrung Mau akan dibuatkan gedung baru juga. Nah, kami mohon dengan hormat, tapi pada saat ini Bapak dan Ibu yang ada di sini ikut memperhatikan, memberikan masukan. Nah, tadi yang disampaikan Mas Eko betul. Kalau memang ada ruangan awal nanti itu harus ada 2 pintu, harus minimal 2 pintu. Nah, sehingga pada jangan hanya kalau sendiri ya, sehingga pada saat kita tidak pernah tahu bencana itu kapan terjadi, bukan hanya kebakaran namun gempa bumi bisa saja terjadi seperti itu. Sehingga kalau setiap gedung yang baru sekarang harus memenuhi standar, kalau tidak salah untuk pemadaman itu dengan standar keamanan itu harus betul-betul disebutkan, sehingga khususnya Pak Dokter yang bertanggung jawab nanti yang pada saat nanti spray gedung itu nggak salah Pak untuk ikut memberikan masukan. Kita jangan terus terima saja lah itu pakai dari sana, enggak, tapi Bapak dan Ibu berhak untuk memberikan masukan, karena bagaimanapun juga nanti Bapak dan Ibu itu yang bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita sendiri, kemudian pasien yang ada di puskesmas itu. Sehingga sekali lagi pada saat nanti pembuatan gedung baru, mohon Bapak dan Ibu harus ini wajib bahkan memberikan masukan ke rekanan yang akan mengerjakan itu. Ya, pelaksana yang akan itu. Ya itu cukup ya. Nah, nanti kalau tadi teori sudah, nanti kita di sana juga langsung sedikit nanti berikan masukan lagi oleh Mas Ferry, Mas Eko, dan Mas David. Kita sudah siapkan, dirinya sudah kita siapkan, dan nanti kita bareng-bareng
Nanti sebelumnya nanti dengan teman-teman ini nanti sekali lagi ini Mas Eko, Mas Ferry, Mas David yang lebih ahli daripada saya, sehingga pada saat di sana monggo tidak usah ragu, kemudian tidak usah takut memberikan kritik kami kepada kami, juga memberikan masukan dan pertanyaan tidak masalah. Perhatikan ini posisi tangan. Posisi tangan. Posisi tangan ibu jari ya. Ibu jari ya. Coba. Nah, kita praktekkan yang ada di pakai ember itu dulu Mas David. Ya. Bro, apa yang nggak muda? Cara mendekati api, cara mendekati yang terbakar. Untuk Mas David ya. Perhatikan kakinya. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan ini muka. Ya, wajah jangan sampai terbuka. Iya benar nggak? Kan biasa ngijen lah ya. Ya. Nah. Sampai dari atas ya. Jangan sana. Perhatikan dulu. Ya nanti. Yang penting ini ya, nanti apa agar pori-pori yang ada di dalam karung nanti itu kan pori-porinya masih terlihat banget. Kalau ini kan udah tertutup. Juga ini kan untuk tadi Mas David cara pemegangannya itu kan bertujuan seperti ini juga, itu ada tujuannya. Karena apa? Biar ibu jari kita itu nggak terkena dari api. Tetap kita melihatnya dari samping, jangan kita melihat dari sini. Meskipun kita sampai dekat segini, asalkan kita dari samping itu kita nggak bakal kena api. Api itu nggak bakal bisa menembus ini, nggak bakal di rumah kan ada anduk, kita cari anduk lagi untuk Merapatkan. nanti kan untuk melihat api ini padam atau tidaknya itu kan ada asap yang katanya putih. Kalau asap yang keluar dari dalam drum ini udah warna putih, itu otomatis api sudah padam. Tapi kita jangan langsung percaya itu udah padam. Kita tetap untuk membukanya harus seperti ini. Tetap kuda-kuda, misalkan kaki kiri yang kuat ya kaki kiri di depan, misalkan kaki kanan yang kuat ya kaki kanan di depan. Kita tarik. Oh, tidak dibiarkan mati sendiri, akan ditarik itunya. Nah, misalkan kalau kita udah melihat asap putih, berarti kan mati. Pak, nang Jakarta ngomong Pak. Ora apa-apa. Subit ya, seperti tadi kita subit. Penting itu ya. Pelan-pelan. Kalau salah apar malah harus dibawa. nanti pakai yang sana dulu Mas David. Mungkin Yang cara mengaja dulu. Tolong perhatikan sehingga Anginnya gitu. gak enak lah. Karena anginnya begini. Caranya sama cepat. kalau arah anginnya dari selatan berarti badan kita ada ke selatan.